Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu, Kak. Nutrisi susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum, sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak. Ada colena, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Imam Ahmad. Yang artinya apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, satu kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Asmaul Husna masih bersama kami keluarga Ustadz Taufikur Rahman. Nah, sebelum kita lanjutin Bun Bi, ada pertanyaan dulu dari netizen seperti biasa. Kita dengerin dulu ya. Baik. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yeni. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila saya beribadah namun biayanya saya menggunakan paylater atau kredit? Misalnya saya pergi haji atau sedekah namun biayanya saya menggunakan kredit atau paylater. Apakah nantinya pahala yang saya dapatkan sama dan apakah ibadah saya diterima? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bi? Kalau misalkan zakatnya pakai, misalkan sekarang lagi zaman pay later, atau bahkan ada yang katanya haji atau umrohnya kredit Bi, itu gimana sih Bi? Emang boleh Bi? Ini bicara kredit, jadi kakak untuk zakat ini memang disebutkan bagi mereka yang mampu, gitu kan. Dan ini semua tadi disebutkan hadisnya berarti kepada orang laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar. Jadi baru lahir pun ya kewajiban orang tua harus mampu mengeluarkan zakat fitrah. Nah kalau ini kredit kan berarti nilainya utang kan. Nah itu apalagi termasuk haji. Jadi kalau kayak gitu kan posisi mohon maaf nanti ada nilai tambah. Nah ini di saat yang demikian lantas ada nilai tambah. Jelas-jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang dimana Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan hukum jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan yang di dalamnya nilai tambah. Kenapa? Karena termasuk kategori riba. Ya jadi nggak boleh ya, apalagi buat zakat. Ya selama kita bisa makan, beli sesuatu yang kita mampu, masa buat zakat aja kredit ya. Jadi kayak harus saya niat tuh, kan ingin membersihkan, tapi caranya dengan cara yang nggak bersih. Gimana? Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang menerima, kalau kita lihat ya zakat fitrah, terlebih-lebih juga zakat mal, Allah abadikan di Quran surat ke-9, juz ke-10 pada ayat ke-60, di mana di dalamnya innamas shadaqatu lil fuqara, orang-orang asnaf pertama mereka yang fakir.
Jadi fakir ini adalah orang-orang yang memang nggak punya pekerjaan. Jadi betul-betul membutuhkan. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin. Yang nomor 2, mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan tapi selerinya tidak mencukupi. Ya. Nah, ini kepada orang-orang muzaki yang gemar membayar zakat nih, tolong sebelum ke yang jauh pikirkan dulu tuh. Kelompok pertama fuqara, kedua masakin, wal amil. Kemudian ketiga mereka-mereka yang bertugas untuk mengurus zakat. Tapi ingat ya, para pengurusnya amil yang amanah. Kemudian wal muallaf, yaitu orang yang baru pindah masuk ke agama Islam. Mu'allaf masih terkatung-katung. Seperti kapas ya. Iya, jadi masih terombang-ambing. Wa firriqab, yaitu hamba sahaya. Kemudian disebutkan lagi wa fi sabilillah, ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para guru, para ustadz yang berkhidmat di pesantren-pesantren yang pedalaman itu, mohon maaf, dia tiap bulan boro-boro dapat salary standar UMR. Jadi kadang-kadang sebulan pun gak ada gajinya. Ya, Masya Allah. Ya, sekalipun ada yang ngasih, kadang-kadang sebulan ya antara 200.000. Nyukupin kemana? Peci dari Sementara hitam sampai merah lagi, nggak ganti-ganti. ya. Nah ini kalau ustadz yang di TV udah enggak, gitu. Ini ustadz yang, masya Allah, ini kita karena belum rata pun, gitu. Ya fisabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, mencerdaskan umat, tapi memang nggak jelas salarinya. Allahu Akbar, dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Apalagi disebutkan wal ghorimin, orang-orang berhutang di jalan Allah. Yang bagaimana berhutang di jalan Allah? Banyak tuh kalau kita lihat di mana sedang renovasi masjid atau membangun masjid, yang di mana masjid itu sudah jadi, tapi sangkutannya ke material masih banyak. Nah, ya bukan buat dirinya. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, nah ada yang membayar zakat, dia bisa nerima, bukan buat dirinya, untuk melunasi sangkutan hutang pada material itu. Masya Allah. Zakat fitrah ini kan tadi Abi sudah sampaikan ya, bahwa lebih baik bisa di awal dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan malam takbiran atau sebelum berkumandangnya takbiran ya. Nah, Bi, ada waktu yang lebih baik nggak? Yang paling baik gitu? Jadi ketentuan secara umum dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ingat, kalau sudah selesai sholat Id baru keluar, itu namanya sedekah biasa. Nah, adapun memang sebagian pendapat mengutamakan di waktu malam takbiran. Kenapa? Karena memang dengan berpandangan itu lebih manfaat untuk kegunaannya. Karena yang namanya hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Dan Nabi nggak mau ada jamaah umatnya yang sedih. Bahkan pernah Nabi mengangkat anak menjadi saudara Siti Fatimah di saat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Masya Allah. Kesimpulan dari kajian kita tentang Al-Wali ini, Bi. Ya, Al-Wali, jadi Allah yang maha melindungi di saat kita sayang sama harta kita dengan mengeluarkan hak-haknya itu zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka Allah akan melindungi keselamatan harta kita. Jadi bahasanya kakak sederhana. Ya, beli markisa ke kampung keramat. Cakep. Pakai uang real yang pada melekat. Cakep. Puasa kita mau selamat, jangan sampai lupa untuk bayar zakat. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi tadi kalau kesimpulannya bahwa Rasulullah pengennya semuanya umat muslim bergembira di hari kemenangan nanti, ada baiknya. Kalau yang memang mempunyai kemampuan lebihin ya, Bi, ya, dari zakatnya itu tambahin dengan sedekahnya. Kan tadi kan baru berasnya aja misalnya, atau baru uangnya saja sekian. Alangkah lebih baiknya kalau kita tuh pengen supaya mereka juga menikmati besok tuh hari raya kemenangan itu, setelah sholat Id ada ketupatnya, ada opor ayamnya dan sebagainya. Indahnya berbagi, Masya Allah, supaya Allah juga melindungi kita dari segala macam mara bahaya ya. Dengan bersedekah itu melindungi kita dari segala macam musibah, insya Allah ya. Dan kita akan berjumpa lagi insya Allah, Kak, di episode yang akan datang. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir bersama keluarga tercinta, tentu saja dengan banyak melakukan amal ibadah dan juga bersedekah. Terima kasih Abi, terima kasih Kakak dan juga pemirsa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya.